Afwan Ustadz, perkenalkan nama saya Wahid Nurdi Hamzah, biasa dipanggil Wahid. Sebelumnya mungkin kalau nanti pertanyaan saya agak mengulang atau gimana, mohon maaf karena kebetulan baru datang telat tadi kena macet. Jadi begini Ustadz, saya juga bingung harus mulai dari mana, cuman mungkin saya sharing aja. Jadi tanggal 21 Agustus lalu saya ceritanya buka YouTube di handphone. Tahu-tahu kok ada ada potongan video yang dari Asabil Channel yang 2 menit 17 detik itu tentang cara ampuh menghilangkan ngantuk. Di situ kalau nggak salah intinya sih challenge dari Ustadz untuk selama seminggu nggak makan nasi, terus nggak makan tepung, nggak makan minyak, nggak makan gula pasir, seperti itu. Dan itu saya jalanin sih, nggak tahu kenapa saya jalanin gitu loh. Berarti sekarang udah 10 hari ya. Cuman cheat 2 kali. Hari Jumat yang pas minggu pertama itu sempat kena, malamnya kena nasi goreng, sama kemarin karena kebetulan hormatin ada acara kantor nasi kebuli Ustaz. Sisanya alhamdulillah sih sama, paling 2 hari terakhir ini udah agak dibantu sama beras merah gitu Ustaz. Pertanyaan saya kebetulan juga bingung karena yang lain-lain belum sempat saya, ini masalah kayak air nabis gitu, saya belum lihat videonya, cuman mungkin sedikit mohon arahan aja Ustaz buat saya kira-kira apa yang harus saya lakukan selanjutnya, karena jujur saya sebenarnya udah bingung dengan kehidupan saya kayak ngerasa 10 hari ini saya bukan, cuma saya tetap saya jalani dan rasanya sih enak gitu Ustaz. Mungkin bisa ngasih arahan buat saya Ustaz, mungkin gitu Ustaz. Lah kemarin waktu menjalani selama 7 hari itu badannya enak kan? Enak. Ya sudahlah, jalanin terus kayak begitu. Laparnya kan gini. Jadi kita ada beberapa tips kalau saya sih untuk mengatasi lapar. Lapar itu sebenarnya bukan urusan di perut tapi di sini. Mindset ya. Mindset. Jadi kita yang mengendalikan dia. Jadi kalau kita menahan sedikit lapar, biasa setengah jam udah hilang. Maka quote ini sering banget saya pakai. Bunyinya gini, hunger is the first element of self-discipline. If you can control hunger, you can control everything else. Oke. Itu kata kuncinya adalah kalau kita bisa mengendalikan lapar, kita bisa mengendalikan yang lain. Kita bisa nggak banyak marah, kita lebih banyak sabar, nggak banyak ngeluh. Kalau lapar dikendalikan. Iya. Karena itu pentingnya di situ. Jadi kalau lagi lapar kayak begitu ya kendalikan dulu gitu kan, dengan cara mengalihkan dengan aktivitas atau apapun. Tapi kalau memang nggak bisa juga, ya pilihannya kalau saya biasanya makanan-makanan yang sehat kayak buah atau kurma atau kacang-kacangan. Itu kan nggak masalah. Iya. Cukuplah untuk sedikit katakanlah mengganjal, bukan mengganjal sih, tapi menyenangkan dia gitu kan. Okay. Ini ada makanan masuk nih gitu. Itu. Jadi kalau dan sudah mulai ditanamkan di mindset kita tuh untuk tidak lagi nyampah gitu kan. Gini loh. Bapak Ibu pernah nggak ketemu dengan orang yang gara-gara makan 1 sendok makanan tiba-tiba alergi? Karena ketemu orang dulu pasti pernah ya. Ada. Betul. Kenapa? Kita nggak pernah tahu bagian mana dari makanan tadi itu yang akhirnya menyebabkan masalah ke badan kita. Apalagi kalau kita sudah membiasakan hidup sehat. Saya kemarin sempat gitu kan pas lagi di rest area beli makan, lapar banget, memang lagi lapar banget. Apa nih gitu kan? Terus dia ngelihat ada makanan instan itu kan masih dingin, terus saya ngeliat lagi diapain sama dia, habis didinginkan dimasukkan ke microwave. Iya, saya mikir sejuta kali untuk saya makan microwave karena lagi dingin dipanaskan dengan menggunakan gelombang elektro atau mikro kayak begitu, gak sehat sama sekali. Lebih baik Anda makan gorengan daripada makan kayak begituan. Iya. Gitu loh. Jadi kita yang sudah mulai menyadari bahwa I don't deserve this food gitu kan, saya nggak layak makan, tubuh saya nggak layak makan ini gitu loh. Jadi kalau udah kayak begitu dikasih kue-kue, dikasih, kebayang nggak nasi goreng itu? Coba nasi goreng ya, nasinya kan sudah gula, glukosa kan, nggak ada mineral, miskin serat. Dikasih minyak nggak? Minyaknya minyak apa? Minyak goreng. Minyak gorengnya minyak kelapa atau minyak sawit? Minyak sawit kategori lemak jenuh atau lemak lemak jenuh atau lemak trans. Lemak trans ketemu panas berubah dia molekulnya, mulai merasa bersalah gitu. Gitu. Nah, kayak gitu tuh perasaan gitu kita tumbuhkan Mas ya dalam hati kita. Jadi kalau mungkin bahasa Al-Quran tuh falyanzuril insana ila ta'ami anna sababna ma sabba. Jadi perhatikan apa yang kita makan tiap hari. Jadi kalau yang kita makan itu bisa bikin sehat,
bisa bikin badan kita lebih fit, makan. Tapi kalau nggak usah. Jadi think dulu, disuruh pikir, afala ta'qilun gitu kan. Jadi kalau itu sehat, makan. Kalau nggak sehat, jangan makan. Gitu kan. Jadi kalau kita udah seperti ini semua nanti, ya lama-lama pasarnya tercipta sendiri. Nanti di luar sana nggak banyak lagi tukang gorengan, yang ada tukang buah potong. Iya. Iya kan? Sekarang kenapa banyak tukang gorengan, abang gorengan? Karena banyak yang minta itu gitu loh. Meskipun yang mendapatkan informasi begini cuma segelintir orang doang. Ya abang gorengan mungkin nggak pakai Instagram. Seperti itu.